Yusuf Mansur dalam usahanya Paytrend itu senantiasa berkhayal, bercerita, berbual bahwa Paytrendnya sukses dan beruntung. Padahal secara kasat mata, saingan-saingannya seperti OVO, Dana, GoPay itu terus melaju secara produksi. Yusuf Mansur itu cost produksinya tinggi. Orang harus membayar terlebih dahulu dengan jumlah bisa 300 ribuan dan lebih. Nanti kalau dikalikan 100 ribuan, 100 ribu orang, bahkan katanya sampai membernya jutaan orang, maka dapat dibayangkan berapa Yusuf Mansur sudah meraup keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kami dari Yayasan Pelita 5 Pilar itu menerima pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh investasi dan cerita-cerita sedekah Yusuf Mansur. Untuk kali ini kita akan membahas itu secara bisnis, usaha-usaha Yusuf Mansur itu tidak mungkin akan sukses. Artinya secara teori apapun yang digagas oleh Yusuf Mansur itu pasti bangkrut karena dia menabrak hukum-hukum ekonomi bisnis. Di dalam berbisnis, seseorang itu harus mematuhi apa yang disebut dengan rumus ekonomi, yaitu efisien, efektif, dan ekonomis. Kalau satu dari tiga ini atau dua dan ketiga-tiganya dilanggar, maka sebuah produk tidak akan mampu mempunyai daya saing. Yusuf Mansur dalam usahanya Paytrend itu senantiasa berkhayal, bercerita, berbual bahwa Paytrendnya sukses dan beruntung. Padahal secara kasat mata, saingan-saingannya seperti OVO, Dana, GoPay itu terus melaju secara produksi. Yusuf Mansur itu cost produksinya tinggi. Orang harus membayar terlebih dahulu dengan jumlah bisa 300 ribuan dan lebih. Nanti kalau dikalikan 100 ribuan, 100 ribu orang, bahkan katanya sampai membernya jutaan orang, maka dapat dibayangkan berapa Yusuf Mansur sudah meraup keuntungan. Secara teori yang kita sebut tadi itu, misalnya Anda membayar token listrik melalui GoPay atau OVO, itu semudah membalikkan telapak tangan dan free. Hanya melalui langganan di handphone, di aplikasi, Anda membayar sesuai yang tertulis atau sesuai yang tertera dalam tagihan listrik di rumah atau di kantor. Dalam hitungan menit semuanya sudah selesai, free. Ini bagaimana Yusuf Mansur bisa menyainginya? Di Paytrend itu orang bayar. Kalau bayar, pasti akan terjadi sesuatu. Cost produksinya pasti tinggi. Kalau cost produksi tinggi, tidak mempunyai daya saing. Nilai ekonomisnya dilanggar. Kalau ini yang terjadi, maka sebuah usaha pasti akan bangkrut. Tidak terkecuali usaha yang dirintis oleh Yusuf Mansur yang bernama Paytrend. Tapi Yusuf Mansur tidak mau mengakui fakta ini. Dia terus berbual, membuat narasi-narasi yang menyesatkan, menebar buzzer, memberikan ancaman kepada orang-orang yang mencoba menggugat, mengkritik, dan meluruskan kekeliruannya. Terus terang, saya sebagai pribadi mulai mendapat ancaman dari orang-orang Yusuf Mansur karena saya mencoba mengkritik dan meluruskan usaha bisnisnya yang akan merugikan konsumen. Tapi bagi saya tidak ada persoalan. Selama merasa di jalan yang benar, melindungi orang-orang yang merasa mau berinvestasi dari kerugian, dan menyatakan fakta sebenarnya, ya tidak ada masalah. Karena secara pribadi, saya bukanlah korban. Ya, secara pribadi saya bukan korban. Karena saya dari awal sudah tahu usaha Yusuf Mansur ini pasti akan berujung dengan kerugian dan atau penipuan. Jadi dari awal saya nggak mau gitu. Kenapa? Karena usaha-usahanya tidak masuk akal. Jadi kalau usaha-usaha tidak ada bisa dinalar secara logis, ujungnya pasti tidak akan beruntung. Yang nalar saja belum tentu beruntung, apalagi ini tidak masuk akal. Dengan Paytrend ini, Yusuf Mansur mencoba meyakinkan konsumen
Dia roadshow dari masjid ke masjid, menjual ayat-ayat sedekah, menjual mimpi. Salah satu mimpi yang dijual oleh Yusuf Mansur adalah kita umat Islam harus membeli Indonesia. Bagaimana realisasinya? Membeli tanah kah maksudnya? Atau membuat perusahaan besar? Caranya bagaimana? Dia tidak mengurus secara profesional. Misalnya maksudnya itu mungkin membeli tanah. Membeli satu gedung saja di Tamrin itu mahalnya minta ampun. Jangankan itu, membereskan lahan di hotel City-nya saja sampai sekarang tidak bisa. Hotel yang dia janjikan sebagai transit jamaah umrah, itu tanyalah kepada orang-orang umrah, pernah transit di situ enggak? Baik dulu, apalagi sekarang. Dan orang-orang yang berinvestasi tentu tidak bisa dikorbankan begitu saja. Kadang-kadang hati kita melihatnya itu dengan risih gitu, dan miris gitu. Dalam talkshow di Hotman Paris dia mengatakan, Bang Hotman, kalau terbukti nanti saya makan duit, saya akan berhenti jadi ustadz. Saya dulu makan sanasi. Emang ada manusia yang makan besi? Kedai lumping emangnya? Tidak ada. Konglomerat itu mungkin dia nggak pernah lihat duitnya. Koruptor yang disuka miskin itu nggak pernah membawa duit. Bahkan di pengadilan Pak Hakim, saya demi Allah, demi Rasulullah nggak pernah lihat duit. Hakim bilang, Anda mungkin tidak pernah melihat duit, tapi Anda tahu nggak itu ditransfer ke rekening Anda? Enggak Pak Hakim, nggak pernah ditransfer ke orang yang Anda kenal atau orang yang Anda tunjuk. Barulah di saat itu para koruptor itu tidak bisa lagi lari. Nah ini Yusuf Mansur mengatakan, saya nggak pernah makan duit. Kalau saya makan duit saya berhenti jadi ustaz. Kapan orang makan duit? Logam-logam duit itu coba makan, uang 1.000 aja nggak sanggup orang makan gitu. Yusuf Mansur mencoba menganggap semua orang ini bodoh. Oh ya ustaz nggak pernah makan duit. Memang makan duit tidak pernah. Tapi bersumpahlah demi Allah, masuk nggak ke rekeningnya gitu. Duit yang dikatakan investasi bodong tadi itu masuk nggak ke rekeningnya? Pasti. Karena nggak mungkin, karena nggak ada duit yang jalan sendiri gitu. Atau bank mentransfer setelah transfer, kan nggak mungkin. Tahu-tahu sudah berjumlah misalnya ratusan miliar di rekening Yusuf Mansur. Lantas Yusuf Mansur, oh dari mana ini? Ini duit dari Allah. Karena mungkin begitu-begitu. Jadi dalam hidup di dunia ini, khususnya dalam memenuhi kehidupannya, kita bicara dalam soal-soal ekonomi bisnis, ada hukum-hukum ekonomi yang mesti dipenuhi oleh siapapun yang ingin berkecimpung di bidang bisnis. Nggak bisa dibilang bisnis itu kita doa gitu. Lantas Anda berdoa, apa pasti sukses? Saya yakinnya dengan hanya berdoa, Anda tidak mengerti kaidah-kaidah bisnis, ya pasti rugi. Nah sekarang misalnya nih, kita bisnis, itu patungan usaha. Tiap malam Kemis, baca Yasinan, baca surah Al-Kahfi, baca Al-Waqi'ah, baca Al-Mulk, walaupun 1000 kali, tapi tidak diurus secara profesional, pasti rugi. Itu nggak perlu kita cerita, oh Al-Quran, hadis, nggak perlu pakai Al-Quran, nggak perlu pakai hadis. Itulah rumus kehidupan yang sudah disepakati sejak dulu sampai sekarang. Walaupun sekarang daerah digital, tetap saja hukum-hukum ekonomi di era digital itu tetap berlaku. Dan orang tidak bisa lari dari tanggung jawab. Ketika usahanya rugi, dia sebagai penanggung jawab harus menyatakan keberaniannya. Memang usaha itu rugi. Nah, Yusuf Mansur berteriak-teriak, mendatangkan buzzer, membuat narasi, dia beruntung. Nah, sekarang kalau usaha Anda beruntung, kenapa konter-konternya ditutup? Webnya sudah nggak aktif. Telepon dihubungi nggak ada yang hidup. Mesti kalau beruntung, ditawarkan ke banyak nasabah lagi. Dan di-share profitnya. Seperti kita berinvestasi di pasar modal. Di Bursa Efek Indonesia, katakanlah begitu. Membeli saham. Katakanlah yang kita beli saham sebuah bank. Bank itu kalau beruntung, itu di grafiknya ada untungnya berapa. Kalau akhir tahun pembukuan tidak diberikan, dia memberikan penjelasan. Dan kalau untungnya banyak, itu diberi kepada pemegang saham dengan secara logis. Misalnya satu lembar saham, keuntungan dibagikan berapa rupiah. Itu usaha yang benar. Dan itu nggak perlu pakai sebut-sebut ayat Al-Quran, pakai hadis gitu. Pakai menyebut mau membeli Indonesia, mau segala macam, nggak perlu. Itu namanya usaha yang diatur menurut hukum yang berlaku dalam kehidupan. Itulah hukum ekonomi bisnis. Jadi sekali lagi, sebuah usaha bisnis yang tidak diatur menurut etika bisnis, pastilah dia akan mengalami kerugian dan kebangkrutan. Tidak terkecuali ustadz seperti Yusuf Mansur. Siapapun yang melanggar kaidah-kaidah bisnis, dia harus siap-siap dengan resiko kerugian. Jadi, kita tidak boleh terpedaya orang pakai ayat, pakai hadis dalam bisnis. Selama tidak mengenal kaidah-kaidah bisnis, hakul yakin, 90% dia pasti bangkrut.
Jadi usaha mansur, paytrade dan segala macam itu, ya kalau mau melaporkan dianggap pencemaran nama baik, ya tentu saja dipersilakan, ini negara hukum. Tapi secara kaidah-kaidah bisnis, Anda harus mempertanggungjawabkan kenapa menghilang dari pasaran gitu. Katanya beruntung kenapa nggak mau bagi share profitnya? Profit tidak pernah dikasih kepada konsumen. Jadi ini adalah hal-hal yang ditanyakan orang, dan secara hukum ini adalah negara hukum. Setiap pelanggaran hukum harus ditindak menurut kaidah hukum. Demikian, mudah-mudahan pencerahan kita pagi ini akan bermanfaat buat kita semua.